beristirahat di atas pos 2. Baru sampai pos 2 kita sudah menemui beberapa kendala, terutama untuk peralatan dokumentasi. Kehabisan baterai, GoPro semuanya habis. Kemudian juga ya kan, dan yang aneh memori GoPro juga tahu-tahu penuh full HD, padahal 128 GB baru dikosongi dan baru merekam beberapa menit tapi sudah full. Jadi ini kita ngerekam pakai HP baru pos 2 hari pertama. Padahal kita rencananya akan 3 hari di Gunung Arjuna. Ya udah, kita nikmati saja perjalanan. Yuk lanjut ke pos 3. Sudah cukup aman menjauh. Pukul 13:06. Kita sampai di pos 3 yang Sakeri. Sana ada tempat istirahat gazebo. Ini ada tulisan Hyang Naya Genggong dan Hyang Sabda Palon. Kita lihat Hyang Sakeri. Iya. Petilasan Hyang Sakeri. Jalurnya semakin bervariasi, tanjakan dengan medan batu maupun tanah, dan cukup sempit, berkelok-kelok. Ya, tanjakannya. Depan masih terus menanjak. Nanjak mulai lumayan ya Mas? Lumayan. Gimana Dik? Lumayan apa Dik? Lumayan. Pelan-pelan coba kita lalui tanjakan di depan. Batuan yang cukup terjal dan licin ini. Tupai di depan, tapi langsung menghilang dari jalur. Dalam tempat cukup landai setelah tanjakan berbatu yang sempit. Untungnya ini terbuka ya, karena bawahnya ini nggak rata, cekungan-cekungan.
pukul 13.30 kita kembali menemukan petilasan. Kali ini cukup megah disertai gapura. Ini rupanya adalah padepokan Sang Hyang Wenang. Di dalamnya kurang lebih sama dengan yang ada di pos 2. Ada karpet untuk tempat berdoa, kemudian juga ada dupa dan batu. Ini penampakannya. Baru saja terdengar samar-samar suara ayam, seperti ayam berkokok, tapi kok suaranya besar sekali. Kok ayam hutan. Nah, berbunyi lagi. Berkali-kali berlumut tanaman paku-pakuan. Lembab sekali tempat ini. Depan ada gua Wejangan ke kanan. Jagat Samudro. Dan kembali ada batu. Jam 14.02 kita istirahat setelah pos 3 tadi. Suasana teduh karena pepohonan cukup rimbun. Yang menarik ini terdapat suara sepeda motor dan suaranya begitu dekat. Mungkin selain jalur pendakian ada jalur khusus motor untuk warga mungkin. Duh, kancil. Tak kira kancil apa? Iki lho, tak ini. Kancil, Mas. Apa seneng? Tak kira ada hewan kancil. Ternyata saya di prank. Terlalu lugu saya. Dan ini dia kancilnya. Nyamuknya besar-besar di sini. Nih, perhatikan. Ini saya nggak bohong kan, kalau ini nyamuk beneran. Besarnya segitu. Ini banyak banget. Kalau mau dibunuh ya kasihan ini kalau iya tulang punggung keluarga, ditunggu anaknya di rumah.
Tapi ya gimana ini, nggak pergi-pergi nih, nggak sekali sepertinya. Jam 14.48 kita baru saja melalui tanjakan yang begitu panjang. Di depan ada sedikit tempat landai dan cukup epik dengan pepohonan besar. Oh, di depan ada banyak bangunan. Sepertinya itu pos 4. Itu ya, ada atap. Dan ini cenderung turun malah jalurnya. Ya, jalur motor ini. Nih. Pesanggrahan ojo dumeh, ojo rumangsa bisa, mung sing bisa rumangsa. Ini salah satu petilasan yang cukup ikonik di pos 4, yaitu Arca Semar. Sayang hanya terlihat kepalanya, badannya ditutupi kain putih. Nih. Sebenarnya kalau dibuka kita bisa melihat tubuhnya atau pahatannya modelnya seperti apa. Diberitahu oleh Mas Yusuf, petugas di base camp, bahwa untuk petilasan yang ada di Gunung Arjuna ini terdapat perbedaan pendapat mengenai zaman atau usia dari arca atau petilasan. Ada yang beranggapan berasal dari zaman Majapahit akhir, namun ada juga yang beranggapan sebelum zaman kerajaan atau ketika Indonesia masih banyak masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme. Sementara langsung di depannya ini los pemandangan terbuka, sayang kabut. Nah, sana juga banyak tempat-tempat di pos 4. Dari sini kita bisa melihat sekeliling. Tadi dari pos 4 kita lanjut perjalanan ke pos 5. Sayangnya pos 4 tadi kita mencari plang tulisan pos 4 tidak ketemu. Hanya kita ketemu dengan petilasan Semar, Arca Semar. Dan dari pos 4 langsung menanjak, begitu curam. Dan ini juga masih terus menanjak ke atas. Nah, tanjakannya luar biasa sekali. Aku orang inget sih. Diki dan Mas Yang sudah jauh di depan. Untuk Gunung Arjuna ini diperingatkan oleh Mas Yusuf, petugas perizinan, bahwa alat elektronik
terutama handphone, mohon di mode terbang, karena Arjuna sangat terkenal dengan petir atau bahasa Jawanya bledek. Jam 16 kita sampai di engkol-engkolan, karena belok kanan belok kiri, dan di ujung belokan kita disuguhi view yang terbuka. Luar biasa sekali. Jalur yang dilalui ini hampir sama dengan Cemoro Kandang, Ondorante, berkelok-kelok. Dan kita sampai batu yang ditata seperti punden. Kita disambut 2 bola arca. Kita masuk. Ini kita lihat arcanya. Sisi kanan dan sisi kiri. Kita lanjut ke atas. Assalamualaikum. Rupanya sudah ada yang sampai dan mendirikan tenda. Nyaman sekali tempatnya, bersih. Tenda pun kalau didirikan, ini alasnya nggak mungkin kotor. Nih, ada beberapa tenda. Ada Natur Hike, Big Adventure, Mountain Sport. Dan ini petilasan utama di pos 5. Sebelah sana 3 campground, ada 8 tenda mungkin. Kita ke kiri. Oh, ini anjing yang tadi dari bawah. Memandangi lokasi campground cukup banyak, dan kita pilih lokasi untuk mendirikan tenda. Bersih ya mas? Bersih. Disapu ini, yakin.